Çok yorgunum. Biraz uyuyalım mı? Kisah diawali dari seorang wanita yang menjalani aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Wanita ini bernama Sevda. Sevda sendiri memiliki seorang suami yang bekerja di sebuah kantor konstruksi. Suaminya bernama Zuhal. Sekilas hubungan rumah tangga mereka terlihat cukup harmonis dan sangat rukun. Apalagi mereka berdua telah dikaruniai seorang anak, sehingga semuanya sudah sangat terasa lengkap. Namun Sevda sendiri memiliki sebuah impian, yaitu dia berharap kelak suatu saat nanti dia bisa tinggal dan hidup bersama anak dan suaminya di sebuah rumah mewah. Dan dia pun berjanji bahwa dia pasti akan membeli rumah mewah dan megah tersebut. Di sisi lain, Juhal sebagai seorang suami, dia selalu sibuk untuk urusan pekerjaannya, sehingga dia pun sulit untuk membagi waktunya dengan keluarganya. Namun ternyata belakangan hubungan suami istri ini mulai terlihat renggang. Hal ini dikarenakan efek jenuh dan bosan dari Juhal sendiri. Padahal di rumah istrinya sudah memberikan pelayanan terbaiknya, mulai dari mencuci baju dan urusan rumah tangga lainnya, termasuk urusan adu mekanik dengan suaminya. Singkat waktu, Juhal sendiri selalu sibuk dengan pekerjaannya, di mana ternyata di tempat kerjanya dia sendiri memiliki teman sekantor yang sangat cantik. Wanita ini bernama Chesmi. Chesmi sendiri adalah seorang janda yang telah memiliki anak satu, sehingga Chesmi sendiri harus bekerja untuk menghidupi anaknya, termasuk mengurus segala kebutuhan keperluan anaknya. Di kantornya, Chesmi sebenarnya telah mengetahui bahwa Juhal ini telah memiliki seorang istri. Namun terkadang Chesmi selalu membuat rayuan kepada Juhal, sehingga Juhal pun mulai terpesona dan tertarik kepada Chesmi. Kemudian saat jam istirahat kantor, terlihatlah para karyawan yang sedang makan siang bersama. Dan di sana ternyata juga ada Juhal dan juga Chesmi. Lalu saat sedang makan dan berbincang-bincang, Chesmi pun mengatakan bahwa komputer anaknya sedang dalam rusak, sehingga dia membutuhkan seorang teknisi untuk memperbaikinya. Di sini Juhal pun menawarkan diri bahwa dia bisa memperbaiki komputer anaknya. Kemudian saat Juhal tiba di rumah Chesmi, Chesmi pun langsung mempercantik dirinya dan memasang wajah cantik serta pakaian yang sangat menggoda. Lalu setelah Juhal selesai memperbaiki komputer tersebut, akhirnya terjadilah adegan adu mekanik. Namun semuanya harus terganggu karena tiba-tiba anak Chesmi pun pulang ke rumah. Di sini Juhal pun lantas pamit dari rumah Chesmi. Lalu sesampainya Juhal di rumahnya, dia pun melihat istrinya yang sedang duduk dan bersantai. Lalu karena Juhal sudah terlanjur nanggung dengan Chesmi, akhirnya tanpa pikir panjang dan tanpa basa-basi, dia pun langsung meminta jatah dengan istrinya. Dan terjadilah adu mekanik di antara mereka. Kemudian keesokan paginya Juhal pun langsung mendatangi rumah Chesmi, dan di sana ternyata Juhal dan Chesmi pun melanjutkan adu mekanik yang sudah sempat tertunda. Lalu setelah selesai beradu mekanik, mereka berdua pun langsung makan bersama dan sambil berbincang-bincang satu sama lain. Di sini Chesmi pun sadar bahwa hubungan mereka hanya bisa dilakukan dengan diam-diam karena dia tahu bahwa Juhal telah memiliki seorang istri. Lalu setelahnya saat Juhal pulang, dia pun singgah terlebih dahulu ke sebuah toko baju. Di sana dia pun membeli sebuah baju. Ternyata hal ini dilakukannya agar tidak ketahuan oleh istrinya, karena wangi parfum yang telah menempel dari parfum milik Chesmi saat mereka beradu mekanik. Sehingga saat Juhal sampai di rumah, dia pun lantas bergegas untuk langsung mandi. Hal itu pun membuat Sevda curiga dengan suaminya itu. Dan saat suaminya sedang mandi, dia pun langsung memeriksa baju yang digunakan oleh suaminya. Ternyata ukuran baju yang digunakan suaminya berbeda dengan yang biasanya digunakannya. Di sini, Sevda pun mulai curiga dengan kelakuan suaminya akhir-akhir ini. Lalu, keesokan harinya, Sevda pun memberanikan diri mendatangi kantor tempat suaminya bekerja.
Namun di sana dia mendapati bahwa suaminya sedang berada di ruang bosnya bersama dengan si Chesmi. Di sana Sevda pun terus mengawasi gerak-gerik dari suaminya itu. Lalu agar membuat suaminya nyaman, Sevda pun menawarkan kepada suaminya bahwa dia akan membeli sebuah dasi baru untuk digunakan suaminya saat acara pesta bersama teman-teman sekantornya. Kemudian malam harinya saat Sevda sedang berdandan secantik mungkin, dia pun mendengar pesan masuk di handphone suaminya. Namun saat Sevda melihatnya, pesan itu adalah dari teman sekantornya yang meminta jadwal kantor kepada Juhal. Di sini kecurigaan Sevda pun belum terbukti nyata, karena dia belum bisa melihat bukti nyata bahwa suaminya sudah berselingkuh. Singkat cerita, Sevda pun ikut dengan suaminya untuk menghadiri acara pesta makan malam bersama teman-teman sekantornya Juhal. Lalu di pesta itu, Sevda pun terus mengamati dan melihat sekelilingnya untuk mencari siapakah selingkuhan suaminya. Sehingga hal itu pun membuat Sevda tidak fokus, karena selalu mengamati setiap wanita yang mencoba untuk melirik suaminya. Kemudian Sevda pun pergi ke sebuah toilet untuk melihat situasi di sana. Namun saat dia sampai di toilet, dia pun melihat Chesmi sedang berada di dalam toilet. Di sini Sevda pun sadar bahwa Chesmi adalah teman sekantor suaminya yang saat itu ditemuinya di ruangan bosnya saat dia datang ke kantor suaminya. Di sini Sevda pun mulai mencurigai Chesmi bahwa dialah orang yang sedang dekat dengan suaminya. Lalu saat di pesta itu juga, Sevda pun memperhatikan bahwa suaminya terus melihat Chesmi yang saat itu sedang mengobrol bersama seorang pria. Hal ini pun membuat Sevda semakin yakin bahwa Chesmi lah selingkuhan dari si Juhal. Di sisi lain, Juhal dan Chesmi pun mulai semakin akrab dan mereka berdua pun semakin intens dalam berhubungan, termasuk beradu mekanik dengan sangat romantis. Lalu di lain tempat, Sevda pun mulai mencari tahu alamat rumah dari si Chesmi dan ia pun akhirnya mendapatkannya dari rekan sekantor suaminya. Lalu setelah mendapatkannya, dia pun mulai mencoba mengikuti kemanapun suaminya pergi. Lalu setelah itu, dia pun mulai mengintai dari dekat rumah Chesmi dan di sana tanpa diduga, dia melihat suaminya yang datang ke rumah si Chesmi. Sehingga kecurigaannya pun mulai tertuju kepada Chesmi. Hari-hari berikutnya pun dia terus mengikuti suaminya kemanapun pergi. Dan ternyata kenyataan pahit pun harus diterima, karena dia melihat suaminya sedang bersama Chesmi. Dan di sana Juhal pun menggendong anak Chesmi yang baru saja pulang dari rumah sakit. Kemudian esok harinya Sevda pun mengajak suaminya untuk melihat rumah yang akan mereka beli. Lalu saat sedang mengobrol dengan si penjual rumah, Sevda pun meminta kunci mobil kepada Juhal. Dan di sana dia pun mencari sebuah kunci rumah. Dan setelah dari sana, dia pun langsung segera pergi dan menduplikat kunci rumah tersebut. Singkat waktu, Sevda pun mendatangi sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah dari Chesmi, di mana Sevda sendiri telah menduplikat kunci rumah tersebut yang telah diambil dari tas suaminya saat mereka sedang melihat rumah yang akan mereka beli. Di sana Sevda pun melihat isi rumah dari Chesmi dan kebetulan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Namun saat Sevda sedang menteror rumah tersebut, tiba-tiba Chesmi pun pulang. Dan dia pun heran ketika melihat rumahnya sedang dalam kondisi yang terbuka. Dia pun merasa bahwa ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya dan sedang menterornya. Kemudian Chesmi pun menanyakan kepada asisten rumah tangganya apakah dia pernah datang ke rumahnya saat dia sedang tidak berada di rumah. Di sisi lain, Chesmi pun merasa semakin dihantui oleh orang yang datang dan masuk ke rumahnya. Bahkan Chesmi pun mencoba untuk menceritakannya kepada Juhal. Akan tetapi Juhal sendiri tidak serius menanggapinya, karena Juhal menganggap bahwa Chesmi sedang berhalusinasi saja. Singkat cerita, hubungan Chesmi dan Juhal pun mulai semakin renggang, dan mereka berdua pun semakin sering ribut dan bertengkar hebat. Hal ini dikarenakan Juhal sendiri tak pernah mau mendengar keluh kesah dari Chesmi, dan Juhal sendiri hanya memikirkan keinginan hasratnya saja, yaitu selalu mengajaknya untuk beradu mekanik.
hayatımda bir sağır mısın? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Kemudian saat keributan itu terjadi, ternyata Sevda pun langsung menelpon suaminya, di mana Sevda sendiri sudah lama mengintai rumah Chesmi. Di sini Sevda pun meminta suaminya untuk menjemput anak mereka karena dia ada sebuah urusan. Padahal Sevda sendiri ada di dekat rumah Chesmi. Lalu tak berapa lama setelahnya, datanglah Sevda ke rumah Chesmi. Di sini tanpa pikir panjang, Sevda pun langsung menyetrum Chesmi dengan sebuah alat, hingga membuat Chesmi pun langsung pingsan. Kemudian setelahnya, Sevda pun langsung merendamnya di sebuah bak kamar mandi. Hal ini pun membuatnya menjadi tidak bisa bernafas, sehingga Chesmi pun harus wafat pada saat itu juga. Lalu setelahnya, Sevda pun langsung bergegas menghapus dan menghilangkan sidik jarinya yang ada di rumah Chesmi, agar semua aksi jahatnya tidak diketahui. Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Du mengucapkan terima kasih banyak, and see you next content.